Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, balik lagi bersama gua Bambang Ferdiansah di channel Bambang Ferdiansah Lau. Sahabat-sahabat semua, beberapa waktu terakhir media sosial kembali diramaikan dengan aksi Kang Deddy Mulyadi, yang kini beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Beliau turun langsung ke sungai dan got untuk membersihkan sampah. Aksi ini tentu menuai banyak respon, mulai dari pujian yang menganggapnya sebagai pemimpin yang merakyat hingga kritik yang menyebutnya sekedar pencitraan. Namun sahabat-sahabat, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Seberapa efektif aksi ini dalam menyelesaikan masalah utama? Apakah ini hanya sekedar pertunjukan media atau memang benar-benar membawa dampak sistemik dalam pengelolaan sampah di Jawa Barat? Mari kita kupas tuntas satu persatu dengan logika dan fakta. Dilatih ke 1000. Ayo, anu mecen runtah kawalungan didoakan rezekina. Leungit. Dalam sejarah politik Indonesia, pemimpin yang turun langsung ke lapangan bukanlah hal baru, sahabat-sahabat. Banyak pejabat publik yang melakukan aksi serupa untuk menunjukkan kedekatan dengan rakyat. Tetapi, apakah ini cukup? Sebuah aksi simbolik memang memiliki nilai komunikasi yang tinggi, tetapi jika tidak diikuti dengan kebijakan konkret, maka hasilnya akan bersifat sementara, sahabat-sahabat. Nah, Kang Deddy ini turun langsung ke got dan sungai. Tetapi bagaimana dengan sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan? Apakah ada perubahan regulasi yang signifikan? Apakah ada langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan? Ataukah aksi ini hanya menjadi momen viral yang sebentar lagi dilupakan? Nah, ini masalah, sahabat-sahabat. Yaitu adalah masalah utamanya tata kelola sampah yang lemah. Sampah yang menumpuk di sungai dan got bukanlah masalah yang muncul dalam semalam. Ini adalah hasil dari sistem pengelolaan yang tidak berjalan dengan baik selama bertahun-tahun. Jika kita hanya membersihkan sampah tanpa mengubah pola pikir masyarakat dan sistem pengelolaannya, maka dalam beberapa hari sampah akan kembali memenuhi sungai. Sungai yang mana ya? Sungai yang sama, sahabat-sahabat. Atau got yang sama, sahabat-sahabat. Nah, Padahal mah aparatnya loba. Leuweung dia rusak ajar got wae. disinilah peran regulasi dan kebijakan publik menjadi sangat penting. Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah memberikan pedoman yang jelas mengenai apa? Mengenai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menangani sampah. Namun, dalam implementasinya, banyak daerah yang masih belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Beginilah kondisi Sungai Cikarang Bekasi Laut atau Sungai CBL yang mengalir di perbatasan Desa Muara Bakti dan Desa Huruf Jaya. Jadi kos di Bantar Gebang ya, Maya. Nah, ya masih di lokasi Cicadas ya wilayahnya. Sebagai gubernur, langkah yang tepat bagi Kang Deddy Mulyadi adalah memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah di Jawa Barat berjalan dengan baik. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain, membangun infrastruktur pengelolaan sampah. Pastikan setiap kabupaten kota
memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA yang memadai. Nah, lalu yang kemudian mendorong sistem daur ulang dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Begitu sahabat-sahabat semua. Lalu edukasi terhadap masyarakat, kampanye sadar lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya insidental. Nah, kalau misalkan hanya insidental, ini pastinya akan terus berulang. Buang sampah lagi ke got, buang sampah lagi ke sungai. Nah, pemerintah harus bekerja sama dengan sekolah dan komunitas untuk mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan sejak dini. Lalu menegakkan aturan dengan tegas. Udah jangan main-main Kang Deddy. Ini harus ditegakkan dengan aturan yang jelas. Ada banyak peraturan daerah yang sebenarnya sudah mengatur tentang pengelolaan sampah, tetapi implementasinya masih lemah. Harus ada sanksi yang tegas bagi individu atau perusahaan terutama yang membuang sampah sembarangan atau yang membuang sampah ke sungai, seperti yang sungai yang sekarang dilakukan oleh yang dibersihkan oleh Kang Deddy. Banyak kota di dunia menggunakan teknologi untuk mengelola sampah dengan lebih efisien. Jawa Barat bisa belajar dari model-model seperti yang diterapkan di Singapura atau di Jepang. Singapura menciptakan pulau sampah dengan tujuan mengubah sampah menjadi sumber energi listrik yang dapat menyuplai ribuan rumah di Singapura. Sungai Jepang tetap benar-benar bersih, kemudian sampah tersebut didaur ulang dan digunakan untuk membuat berbagai macam produk. Dan nah, kesimpulannya sahabat-sahabat, aksi simbolik harus diikuti dengan kebijakan yang konkret. Kita tentu menghargai upaya Kang Deddy Mulyadi yang turun langsung ke lapangan. Namun jika kita bicara solusi, jangka panjang, aksi ini tidak cukup. Perlu ada kebijakan yang lebih sistematis untuk memastikan masalah sampah benar-benar teratasi. Bukan hanya dipertontonkan untuk kepentingan media. Jadi wajar kalau ketika misalkan masyarakat, oh ini hanya sebatas pencitraan. Jadi sahabat-sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah aksi bersih-bersih ini cukup atau kita butuh lebih dari sekedar simbolis? Mari kita terus kritis terhadap kebijakan publik dan peran aktif dalam menjaga lingkungan kita sendiri. Jangan sampai kita hanya menunggu pemerintah yang bertindak, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Sahabat-sahabat semua. Jadi, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa tentunya untuk like, share, dan subscribe sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih. Saya tunggu kritik dan saran dari sahabat-sahabat semua. Apa yang memang sudah dilakukan Kang Deddy, tentunya ini sangat banyak menuai kritik dan respon ya, dan khususnya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.